Ambyar, berita yang menjadi geger beberapa waktu yang lalu ketika ada seorang selebriti bernama Tamara Tiasmara yang harus kehilangan putra tercintanya karena diduga ditenggelamkan oleh sang kekasih. Nah, kali ini kita akan menghadirkan sahabat dari Tamara Tiasmara untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kabarnya kemarin juga sang sahabat datang ke rumahnya Tamara, kemudian yang menjadi perhatian netizen adalah ketika mereka berfoto bersama tapi tidak tampak raut wajah kesedihan dalam wajahnya Tamara. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan, ini dia sahabat dari Tamara, Kiki Farel. Kiki Farel, good morning. Selamat datang kembali di Kiki Ambyar. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, semoga nanti bisa bertemu lagi. Terima kasih Kiki. Semuanya begitu, cuma bentar lewat pulang, lewat pulang. Lucu banget ya. Jadi kamu tuh sahabatnya Tamara Tiasmara. Aku berteman udah hampir 2 tahun. Oh, berteman 2 tahun di lokasi syuting. Ya karena beberapa kali syuting bareng, terus juga memang sempat juga jalan bareng sih. Jadi bukan temen di tempat syuting aja. Oke. Buat Kiki Farel, kita mau kasih lihat lu yang satu ini. Ya. Ini ketika kamu datang kemarin ke acara tahlilan, kemudian berfoto bersama dengan Tamara. Yang menjadi fokusnya netizen adalah wajahnya Tamara saat itu. Kita mau kasih lihat lu yang satu ini ya. Silakan. Geger, geger, geger. Meninggalnya putra dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Dante memang sangat mengejutkan publik. Kabarnya Dante ditenggelamkan oleh kekasih Tamara yang berinisial YA. Kini YA sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Baru-baru ini pun viral ekspresi Tamara Tiasmara saat mengadakan tahlilan almarhum putra tercintanya. Yang dikritik karena menunjukkan raut muka senyum dan dianggap tidak bersedih. Kiki Farel sebagai sahabat dekat dari Tamara pun langsung membuka suara soal tuduhan warganet. Kira-kira bagaimanakah cerita yang sebenarnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Pertama-tama kita mau mengucapkan turut belasungkawa untuk Tamara Tiasmara dan juga untuk Angger Dimas, orang tua dari Dante. Ananda D ya, yang kita juga pastinya berharap dua orang tuanya diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam masa-masa sulit seperti ini, dan insya Allah mudah-mudahan Ananda D husnul khotimah. Amin. Amin ya Rabbi. Buat Kiki Farel, kita mau tanya sama kamu. Kamu datang ke rumahnya Tamara ya waktu tahlilan, kemudian berfoto bersama, kemudian kamu posting di media sosial dan jadi viral, dapat komenan dari banyak sekali netizen. Fokusnya ke wajah Tamara saat itu yang tidak terlihat bersedih. Tanggapan kamu seperti apa, Ki? Jujur waktu foto itu aku tuh nggak ngeh Tamara tuh kayak gimana kan posenya kan. Karena memang yang aku tahu ketika aku datang ke rumah Tamara itu hari ke-7, hari ke-7 itu kelihatan banget tuh Tamara ya layaknya kayak orang kehilangan berduka gitu kan, sibuk nyambut tamu, sibuk tamunya mau pulang dia mondar mandir segala macam kan, tuh tau lah gimana repotnya kan. Kalau dibilang ada yang bilang juga kok make up segala macam, aku nggak ngelihat yang dia make up full sih gitu kan. Itu fotonya aku yang dari kamera aku fotoin, suruh asisten aku foto beberapa teman, terus aku share terus aku posting di story nggak pakai edit kan. Terus beberapa temen DM nih minggu-minggu lalu, Kak ini seliweran nih di timeline gitu, sampai ada beberapa orang pas aku lihat, oh iya ini tuh memang kemarin pas 7 harian, aku belum notice tuh kenapa kok jadi viral. Pas udah kesini-sininya baru notice ternyata kok banyak hujatan gitu kan, apa yang salah ya, karena bingung banget nih pas lihat-lihat
komentar pertama dari make up, dari reaksi senyum, terus ya pokoknya kayak orang enggak berduka gitu kan. Kata mereka, aku ngerasa kayaknya enggak deh, karena yang aku datang langsung itu kelihatan banget Tamar tuh lagi berduka banget gitu kan. Ya udah aku cuekin aja, kok makin rame. Terus aku baru ngeh, loh itu kan yang di kameranya foto tuh dari handphone gue gitu kan, aku ngomong gitu kan. Kayaknya nggak se-make up ini deh gitu. Terus aku buka lagi, oh ternyata sudah diedit sama temen yang ngeposting itu. Maksudnya editnya tuh edit make up gitu loh, yang jadi alis tuh lebih kelihatan, muka itu lebih pakai aplikasi ya? pakai aplikasi. Oke. Oh, aku langsung bandingin sama yang ada di handphone aku ini dan memang beda. Oh, oke. Memang beda. Yang kamu posting di Instastory itu yang belum diedit? Aku posting di Instastory itu kan hari H. Kayaknya itu yang nggak beredar deh. Yang beredar tuh yang Udah diedit? yang udah diedit dari temen yang lain. Oh, berarti yang posting tuh diposting sama teman kamu yang lain, tapi Iya, sebelumnya betul. dia edit duluan. Iya, betul. Makanya terlihat seperti pakai riasan wajah, seperti orang yang tidak sedang dalam keadaan berduka gitu ya. Iya betul. Oke, buat Kiki kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Boleh kamu ceritain sama kita di sini ya? Cerita di balik foto viral Tamara Tiasmara tersenyum di tahlilan Dante. Kiki Farel kayak orang linglung. Ki, kondisinya seperti apa sih Ki? Karena ini juga orang dibuat bingung ya, karena selepas kepergian putranya, postingan di Instastory segala macam, ada orang yang bilang kok postingannya segala macam. Mungkin kamu boleh meluruskan, menceritakan memang keadaannya seperti apa yang sesungguhnya? Yang pertama itu di hari ke-7 dan mungkin Ini memang yang foto tadi itu berasal dari keberapa? hari ke-7 tahlilan. Oh, udah ke-7 hari. Hari ke-7 kita tuh memang dikumpulin temen-temen yang suka syuting bareng tuh di hari ke-7. Dan mungkin di hari ke-7 dia berusaha tampil lebih ceria kali ya, Mam ya. Karena kan sudah hari ke-7, hari terakhir lah tahlilan itu hari terakhir, nanti mungkin ada lagi 40 hari gitu kan. Orang yang datang mungkin lebih banyak karena kita teman-teman syuting dikumpulin jadi satu gitu kan. Jadi aku juga inget waktu mama aku meninggal, maksudnya pas di hari ke-7 tuh memang orang datang banyak banget dan aku tuh berusaha untuk tampil lebih ceria lagi, dan mungkin ini salah satunya kenapa dia lebih dandan kayak gitu-gitu. Tapi dandannya tuh nggak full, nggak yang kayak Yang gitu. penting Nggak apa-apa pucet. juga kali, Iya, betul. biar nggak pucet. Kondisi linglung, tadi kita sempat baca ada kondisi linglung. Linglungnya tuh linglung seperti apa sih? Kalau diajak ngobrol masih bisa berkomunikasi dengan lancar, masih nyambung gitu nggak sih? Ngobrol nggak lama karena mungkin kayak banyak dari temen aku juga, dari temennya yang di mana tuh kayak, makasih ya, makasih dia datang kayak gitu loh, kayak nyambut tamu pulang, terus mondar-mandir kayak orang, ya gimana sih, kayak orang kehilangan Ya bingung. Ya namanya Keluarga, seorang iya kan. ibu kehilangan anak lah ya. Iyalah. Betul. Dan kita tuh kalau orang meninggal gini loh, masih ngerasa ya ampun malam ini tahlilan anak gue nih, seharusnya ini nggak akan terjadi sekarang ini, mungkin nanti gitu loh. Kayak masih nggak percaya. Kalau orang kita tahlilan tuh kan kita nggak percaya, masa sih gue ngalamin tahlilan secepat ini, pasti kan kayak gitu kan, ya kayak gitu-gitulah. Itu bisa ngerasa banget. Ki, tapi ada perasaan menyesal nggak sih ketika memposting keadaan seseorang yang masih berduka dalam masa tahlilan, kemudian diposting media sosial, sempat ada perasaan merasa menyesal nggak sampai akhirnya ini menjadi perbincangan di media sosial? Karena dirasa orang kok akhirnya jadi perdebatan dari wajah tersenyum, kemudian foto editan dengan make up, ada perasaan menyesal nggak posting foto kayak begitu? Yang pasti aku minta maaf sama Tamara kan, karena di situ ada aku salah satunya. Kemarin, Ra, maaf ya gara-gara kita minta foto yang berusaha buat lo tuh ceria sesaat lah gitu kan. Ayo foto yuk, maksudnya untuk menghilangkan kesedihan itu kan. Jadi kayak gini, nggak apa-apa kok Kak, nggak apa-apa gitu kan. Dibilang bukannya nyesel ya, mungkin kita harus lebih hati-hati lagi dalam bertindak apapun, karena memang zaman sekarang tuh orang lebih cepet banget nih komentar, asal ketik udah selesai gitu. Tanpa mereka tahu apa yang terjadi ya? Betul banget. Hanya cuman sekedar lihat dari foto yang kita lihat itu cuma 1 detik 2 detik. Ya betul banget. Gitu. Kiki kenal sama mantan suaminya Angger Dimas, ayahanda dari Ananda D yang tewas di kolam renang itu? Mantan suaminya nggak kenal karena aku baru kenal Tamara itu setahun setengah belakangan ini, dan itu kondisinya mereka udah pisah. Oke, memang sudah berpisah ya. Udah bisa. Saat tahlilan hari ke-7 itu apakah mantan suaminya juga hadir di sana? Kiki lihat nggak? Nggak lihat. Nggak lihat. Nggak lihat. Oke, Kiki kita juga mau kasih lihat, ini ada satu artikel, ini dari pakar mikroekspresi ya. Kita mau kasih lihat dulu. Pakar ekspresi sebut tak ada kesedihan, Tamara Syamara jalani tes kejiwaan. Tanggapan kamu seperti apa? Kalau ada orang bilang dari raut wajahnya terlihat tidak ada kesedihan. Tanggapan Kiki sebagai sahabat? Mungkin karena banyak foto yang beredar itu yang di hari-hari ke-7 gitu loh. Di hari-hari ke-7 itu memang beda kondisinya sama hari pertama.
Dan dia itu tipe orang yang ceria gitu. Sempet janjian ketemuan sama dia, tapi dia tuh nggak jadi karena lagi berantem sama pacarnya. Terus besokannya dia cerita tuh kayak orang malah senyum gitu loh. Jadi kayaknya emang dia tuh tipe orang yang cheerful Mungkin gitu bisa menutupi keadaan, mungkin tipe orang yang seperti itu. Iya. Dari raut mukanya bisa menutupi keadaan. Gitu. Ada loh orang yang seperti itu. Tapi kalau dibilang nggak ada raut kesin tuh kayaknya sih Nggak mungkin banget ya. nggak bisa, maksudnya kayaknya nggak bisa menilai orang dari ekspresi hanya dari sesaat aja Ya kan aja namanya deh. juga pakar ekspresi ya, Iya, gitu. iya, Bisa betul, benar, betul. bisa enggak gitu. Tapi itu kan ada ilmunya juga Ki, kalau misalnya ngomongin soal pakar mikro ekspresi ya. Iya. Maksudnya aku tidak mencoba membela pakar mikro ekspresi, tapi ini berdasarkan dari keilmuan yang mereka miliki. Tapi ya kita juga harus memaklumi bahwa Tamara juga adalah seorang ibu sekaligus juga seorang aktris yang biasa memang untuk berhadapan dengan kamera. Dan juga Acting tahu gitu ya. untuk bisa menempatkan dirinya seperti apa. Walaupun kesedihan hati kita tidak pernah tahu kan dalam hatinya seseorang. Tapi kayak misalnya kita sering tampil di kamera walaupun sedang bersedih, tapi kita harus bisa Bisa tersenyum. menutupi kesedihan itu. Betul. Itu yang mungkin orang tidak pernah tahu gitu kan. Oke, buat Kiki kita juga mau kasih lihat yang satu ini ya. Ini ada satu statement dari seorang Kiki Farel. Ramai tudingan soal keterlibatan Tamara Tias Mara dalam tewasnya sang putra. Kiki Farel sangat tidak mungkin. Kiki kenal 2 tahun sama Tamara. Berarti Kiki juga tahu dong kedekatan Tamara sama Ananda D ini almarhum seperti apa? Iya, karena dia anak satu-satunya ya, masih kecil juga, pasti sayang banget. Terus walaupun memang belum pernah ketemu sama anaknya secara langsung, tapi aku temennya itu nggak mungkin banget sih kalau Tamara itu terlibat, nggak mungkin banget gitu. Maksudnya gila aja sih, itu kalau sampai orang ngiranya dia terlibat tuh nggak mungkin, bener-bener mustahil banget. Kita logika sebagai manusia aja sebenarnya kita jalanin ya. Maksudnya tidak mungkin seorang ibu Iya. akan Tega ya. tega terhadap anaknya ya. Kalau misalnya itu terjadi, wah itu benar-benar di luar Ampun. nalar kita ya. Tapi ya saya juga memaklumi kalau Kiki juga bilang sangat tidak wajar. Kemudian sampai akhirnya orang tuh pada bilang, ini kan kecurigaan di mana-mana ya di media sosial, orang berkomentar, asumsi segala macam sampai bilang, kok ngebela segitu banget sih Kiki gitu. Kiki tanggapannya gimana? Ya pokoknya sekarang gini deh, komentar netizen itu ya kita nggak bisa ngerem yang Betul, pertama betul. kan. Terus kalau aku pribadi sebagai temennya ya berusaha untuk support sebisa mungkin. Makanya ketika kemarin ada beredar foto yang dibilang ceria ini itulah, aku berusaha ya support Tamara dengan cara aku gitu kan. Karena di situ emang ada foto aku juga dan dari kamera aku langsung gitu. Jadi bentuk support aku kayak gitu. Aku juga udah bilang, ini gue mau posting ini ya gitu kan. Tapi nggak usah dilihat, nggak usah diapain karena takutnya nanti malah ada komentar-komentar yang malah bikin tambah ngedrop kayak gitu. Oke, makanya kamu saat itu speak up, kamu posting juga, kamu mengklarifikasi kenapa raut wajahnya terkesan tidak ada duka dan malah ada make up, padahal itu kamu klarifikasi itu sudah diedit ya. Iya, betul. Kemudian pada akhirnya banyak yang berasumsi macam-macam ketika ada pemberitaan seperti ini. Kita minta tanggapan juga dari Kiki Farel. Tamara Tias Mara akui datang bareng kekasih ke kolam renang 5 hari sebelum kejadian. Ini alasannya. Tamara sempat cerita nggak ke kamu? Ini kita dapat artikel yang satu ini bahwa kabarnya dia datang 5 hari sebelum hari kejadian ke kolam renang tersebut. Dia sempat cerita nggak sih? Dia sempat cerita kemarin waktu hari Senin deh kalau nggak salah. Memang dia itu bentuk rasa kekhawatiran, bentuk care banget. Jadi sebelum dia ngelakuin sesuatu sama anaknya, bisa nggak mau ngajak berenang gitu kan, dia tuh ngecek dulu gitu loh. Dia tuh ngecek dulu sedetail itu, bersih atau enggak, keamanannya tuh bagaimana. Oke, jadi ini kolam renang yang Kolam renang umum atau kolam renang? kolam renang Kolam umum umum sebetulnya sih, ya. kolam umum. Kolam renang tempat kejadian perkara ini bukan kolam renang yang biasa didatangi oleh Ananda D. Kalau itu aku nggak tahu gitu kan, dia hanya cerita. Memang Kak aku sebelumnya tuh aku kesana, memang aku ngecek gitu karena aku aku emang kayak gitu sama anak aku. Masa sih Asumsinya aku kalau ngecek berarti baru ya, harusnya ya. ya beberapa hari sebelumnya. Maksudnya Atau baru mungkin- datang ke situ. Belum pernah. Ataukah Belum mungkin pernah. diduga TKP ini adalah tempatnya Tamara dekat dengan lokasi syuting. Jadi mau Lokasi nggak mau, syutingnya hari itu kan sempat syuting kan? betul hari itu Tamara syuting, aku pun syuting di PA yang sama tapi di judul yang berbeda. Aku nggak tahu dia syuting di mana hari itu. Yang pasti dari Tamaranya kemarin sempat bilang nggak mungkin lah Kak kalau aku ngebunuh anak aku sendiri gitu kan. Aku beberapa hari sebelum hari itu aku tuh datang ngecek semuanya gitu. Oh, saking dia Sepeduli perhatiannya itu. ya. Jadi ketika
artikel itu naik di mana-mana, orang berasumsi lah, ngapain 5 hari sebelumnya datang ke tempat kejadian perkara. Justru kalau menurut Kiki itu adalah salah satu bentuk perhatian dia kepada anaknya, karena dia tahu namanya juga anak kecil, berenang harus dilihat dulu tempatnya ya. Oke, Kiki yang dekat dengan Tamara 2 tahun terakhir ini, berarti melihat juga bagaimana hubungan Tamara dengan pasangannya, pacarnya yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan ini apa ya, penenggelaman Ananda Day. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini tentang hubungan mereka berdua. Kiki Farel ungkap hubungan Tamara Tiasmara dan Yuda Arfandi tak direstui sahabat. Kiki berarti tahu hubungan Tamara dengan YA ini ya? Tahu gitu kan, tapi memang belum pernah ketemu langsung karena kalau ke tempat syuting nggak dibawa, terus waktu itu janjian pun nggak diajak gitu kan. Tapi memang teman-teman deket ini kan yang cewek-cewek sih yang lebih deket ya, itu memang rata-rata tuh nggak setuju. Apa alasannya? Kenapa? Nggak setujunya aku nggak bisa bilang sih gitu. Aku nggak bisa bilang. Yang cewek ini apalagi mungkin dia lebih banyak ceritanya ke teman-teman yang cewek kali ya gitu kan. Oke. Dan memang nggak setuju. Tapi kalau ini tuh kira-kira udah ketahuan belum motifnya apa maksudnya? Motif sampai sekarang aku belum nanya-nanya. Tadi pagi aku nanya kan, Ra gimana kabarnya, gimana, katanya belum dibales. Aku juga kemarin-kemarin nggak enak untuk banyak hubungin dia, takutnya ngeganggu. Jadi aku lihat aja di berita-berita di TV, di sosmed gimana perkembangannya gitu. Oke. Kiki, tapi Kiki pernah mendengar selentingan nggak perlakuan atau temperamen dari YA ini seperti apa? Apakah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Tamara atau seperti apa? Selentingan yang Kiki dengar? Selintingan pernah dengar gitu kan, karena waktu itu pun pernah sekali ketemuan sama Tamara yang ngeset hari apa, jam berapa, tapi dia sendiri yang nggak jadi, karena memang lagi berantem sama pacarnya. Oke. Dan aku sih mikirnya, oh ya udahlah berantem biasa, tapi untuk detailnya kayak gimana nggak begitu tahu. Ya aku tahu selentingan dari teman-teman, cuman aku kayaknya kalau ceritain di sini aku takutnya salah ngomong, nggak enak gitu. Mendingan sih yang bersangkutan aja nanti. Mungkin nanti dia akan ngomong tentang apa yang dialami selama ini, kita nggak tahu. Tapi yang Kiki tahu sifatnya YA seperti apa? No comment deh. It's okay. Aku salah ngomong. Nggak apa-apa. Kiki, kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini juga ada satu statement dari seorang Kiki Farel. Kiki Farel, kecam pacar Tamara Tiasmara, di penjara berpuluh tahun pun tak sebanding. Atas apa yang terjadi, kamu melihatnya seperti apa Ki? Dengan tayangan CCTV yang sudah beredar di mana-mana, kita lihat ada YA di situ mencoba untuk menenggelamkan, diduga mencoba untuk menenggelamkan Ananda Day. Kalau tanggapan kamu gimana melihat CCTV itu? Itu kan perbuatan yang sangat kejam banget, dan gimana ya, kalau orang normal nggak mungkin setega itu ngelakuin sih. Dan mau dihukum seberat apapun, penjara berapa puluh tahun itu nggak akan sebanding, karena nggak bisa ngembaliin nyawa orang yang udah meninggal. Gitu. Jadi diserahkan kepada yang berwajib, dan nanti Bapak Ibu Tamara dan Angger itu nanti mau maju kayak gimana, mau nurut kayak gimana, itu ya diserahkan ke mereka aja gitu. Oke, sepengetahuan kamu langkah yang diambil Tamara itu apa? Terakhir pokoknya dia masih terus-terusan bolak-balik kan ya, bolak-balik. Nah sejauh sampai hari ini aku belum nanya detailnya lagi kayak gimana. Tadi pun sempet pagi nanya, belum dijawab. Karena aku kalau misalnya takutnya banyak nanya, Ra gimana gini-gini. Gak enak ngeganggu, ya, gak enak. berduka. Biar aja mereka, Tamara fokus sama urusan yang dia sekarang. Apalagi di kondisi berduka, ditinggal anak, terus udah gitu dapat suuzon dari netizen. Ya, asumsi segala macam. Asumsi segala macam. Jadi tambah stres ya. Iya betul. Udah mulai syuting lagi Tamara? Tamara belum. Belum ya? Buat Tamara dan juga Angger Dimas, sekali lagi kami dari keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar turut berduka cita atas kehilangan yang tentu saja tidak mudah untuk melewati ini semua. Dan tentu saja siapapun pelakunya, apapun motifnya, kita berharap mendapatkan hukuman yang setimpal, seadil-adilnya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Hapuskan segala keraguanmu.